Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berlangsung, saudara, dan saat ini kami sudah bergabung dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi selaku mantan Bareskrim dan juga ada pakar hukum pidana Bapak Ahmad Suparji. Ya, saya ke Pak Ito dulu, Pak Ahmad Suparji sebentar. Ini ada Pak Ito, kita bergabung bersama Breaking News Kompas TV soal rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pada saat rekonstruksi berlangsung, Pak Ito, tadi sempat Barada Eliezer menolak ketika berhadapan dengan Verdi Sambo. Apakah memang ini permintaan dari, menurut pandangan dari Pak Ito, permintaan dari Barada Eliezer atau memang karena Barada Eliezer adalah justice kolaborator atau seperti apa? Dan apakah seorang tersangka berhak untuk memilih siapa pendampingnya dalam atau siapa yang melihat dan memperagakan rekonstruksi tersebut? Pak Ito. Itu kan unsur bahwa dia melakukannya dengan tenang itu tidak. Oke, Pak Ito. Pak Ito bisa mendengar suara saya, Pak Ito? Kemudian jadinya kan itu. Iya, spontanitas, emosi dan lain sebagainya. Oke, kita juga masih mencoba menghubungi Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, saudara, mantan Bareskrim, dan juga Pak Ahmad Suparji selaku pakar hukum pidana. Yang Anda saksikan adalah gambar dari Polri TV. Ini rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selamat siang, kita akan kembali bergabung dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat siang, mantan Kabar Eskrim. Pak Ito. Ya, Mas Reza, selamat siang. Selamat siang, Pak Ito. Pak Ito, ini kalau misalnya kita melihat rekonstruksi tadi bahwa Barada Eliezer digantikan perannya pada saat berhadapan dengan Verdi Sambo. Nah, apakah memang ini permintaan dari Barada Eliezer atau memang karena Barada Eliezer adalah justice kolaborator? Atau seperti apa? Dan apakah ini juga seorang tersangka bisa memilih adegan-adegan berhadapan dengan siapa-siapanya? Nah, mungkin pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa kasus ini kan bukan melibatkan pihak-pihak yang tidak berkaitannya. Ini kan pihak-pihak yang berkaitan dalam arti kata dalam satu fungsi ya, di mana ada fungsi atasan dan fungsi bawahan. Pengalaman saya kalau ada reka ulang atau rekonstruksi hanya melibatkan orang yang sipil yang bebas, tentunya kita tidak ada peran pengganti kecuali dari misalnya korban yang meninggal dunia itu harus ada peran pengganti. Nah, khusus untuk kasus ini kan tentu masalah psikologis juga harus diperhatikan ya, karena peran pengganti juga tidak ada masalah. Menurut saya, mungkin Pak Padi nanti bisa meluruskan, bahwa rekonstruksi ini bukan merupakan alat bukti sama dengan motif, dan juga nanti pengaruhnya juga di pengadilan juga tidak terlalu signifikan. Ya. Karena orang di rekonstruksi ini kan orang bisa menggunakan hak ingkar ya. Tersangkanya mungkin tidak mengakui dan lain sebagainya. Tapi penyidik ini sudah memiliki satu gambaran yang utuh dari kejadian ini. Dengan menyatukan keterangan-keterangan saksi, keterangan tersangka, disatukan menjadi satu konstruksi kasus yang terjadi. Nah, kalau reka ulang atau rekonstruksi namanya aja rekonstruksi ya. Jadi rekonstruksi itu mengkonstruksikan seolah-olah ini satu kejadian yang terjadi adalah demikian, karena kan disatukan keterangan daripada masing-masing pemeriksaan tersangka. Kemudian kalau untuk rekonstruksi kali ini memang. Pak Ito, kita tahan sebentar, kita ke Kadif Humas Polri terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangannya. Baik, saudara. Saguling maupun di TKP yang ada di Duren 3. Rekonstruksi di tempat kejadian perkara Duren 3. Ya Pak Ito, kita kembali lagi mendengarkan penjelasan Anda terkait dengan peran pengganti Barada Eliezer ketika berhadapan dengan Verdi Sambo saat rekonstruksi terjadi. Silakan Pak Ito. Ya, jadi kalau menurut saya ini adalah permintaan yang bersangkutan melalui pengacaranya. Yang juga kan bersangkutan sekarang sudah di bawah perlindungan LPSK. Sehingga tidak memungkinkan ada semacam kalau secara gestur saja, tatapan wajah saja seorang pimpinan yang sekian lama sudah bergaul dengan bawahannya itu pasti ada pengaruh psikologis ya, yang membuat yang bersangkutan tidak bisa bebas. Tapi kalau perang pengganti ini kan dia melaksanakan sesuai dengan keterangan yang bersangkutan. Jadi dia tidak ada nothing tulus lah ya untuk bisa melakukan semua sesuai dengan urut-urutan keterangan daripada si Eliezer ini. Saya kira itu mungkin alasannya yang bersangkutan tidak dimunculkan
atau digunakan peran pengganti. Tadi pagi juga saya bicara bahwa kemungkinan besar yang bersangkutan itu adalah menggunakan peran pengganti ya. Karena tadi ada hubungan emosional yang sangat dekat, ada hubungan antara pimpinan dan bawahan ya, pasti akan ada pengaruhnya untuk rekonstruksi ini. Demikian Mas Reza. Oke, jadi secara tidak langsung adalah pengaruh psikologi dan dikhawatirkan adanya intervensi kembali begitu ya Pak? Ya, intimidasi lah meskipun tidak secara langsung ya, tetapi intimidasi kan dari tatap muka aja itu udah pasti akan membuat seseorang itu istilahnya terintimidasi ya, demikian. Iya, oke. Kalau Pak Ahmad Suparji melihat bahwa rekonstruksi yang saat ini juga berlangsung begitu, seperti apa Anda melihatnya bahwa kan ketika peristiwa itu terjadi beberapa bulan lalu, terus saat ini diadakan reka ulang, pasti ada beberapa para tersangka mungkin saja yang lupa dengan adegan tersebut. Nah, ini seperti apa akhirnya bisa menemukan jawaban yang tadi sempat disampaikan oleh Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bahwa penyidik ini sebenarnya sudah mengetahui begitu, lalu diadakan reka ulang kembali. Nah, Pak Ahmad Suparji ini melihatnya seperti apa Pak ketika memang ada keterangan-keterangan atau peristiwa tersebut sudah lama, lupa manusia kadang untuk memeragakan ulang peristiwa tersebut. Apakah ini nantinya bisa dikatakan tepat, sah atau seperti apa Pak Ahmad Suparji? Ya, pertama kan proses rekonstruksi ini sudah dipandu ya dengan ditentukan beberapa adegan yang akan dijalani rekonstruksi ini. Dan yang kedua kan tentunya berangkat dari proses pemeriksaan ketika dia jadi saksi atau kemudian yang bersangkutan menjadi tersangka. Apa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tadi itu yang kemudian dipraktekkan dalam proses reka ulang tadi ini. Hari ini yang harapannya adalah kemudian terjadi sebuah kesesuaian apa yang disampaikan dengan peristiwa yang direka pada proses rekonstruksi baik di Magelang maupun di Jakarta di dua tempat tadi itu. Nah, kemudian berkaitan ya kemungkinan lupa dan sebagainya. Nah, di situ tentunya penyidik punya kemampuan, punya kapasitas untuk menilai ya tentang apa yang sebetulnya terjadi. Kan tidak sepenuhnya kemudian penyidik itu menerima secara mentah-mentah apa yang disampaikan oleh tersangka atau kemudian oleh saksi, tetapi kan hal dikonfirmasi dengan kebenaran itu. Disitulah apa yang disebut dengan pembuktian yang berkualitas. Pembuktian tidak sekedar berkuantitas ya. Kemudian berkualitas itu adalah diindikasikan adanya kesesuaian antara saksi satu dengan saksi lain, kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, sehingga semuanya adalah menjadi rasional, sehingga semuanya adalah menjadi faktual dan menggambarkan tentang peristiwa yang sebenarnya. Saya kira saya setuju bahwa peran pengganti ini adalah bagian dari upaya untuk menjadikan rekonstruksi ini berjalan dengan baik, tidak ada tekanan psikologis, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada beban yang kemudian mengganggu reka ulang ini. Bisa saja dibayangkan seandainya misalnya Baradae ini langsung memerankan, mungkin saja menjadi grogi, menjadi takut, dan akhirnya tidak terungkap apa yang harusnya diperankan. Karena ini adalah menjadi satu titik krusial, karena dalam tanda petik ya, Baradae ini kan tidak berada dalam skenario awal kan itu, yang kemudian menyebabkan buyarnya skenario ini, dan kemudian tentunya sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Maka ya tentunya akan dikhawatirkan ketakutan ya, di bawah ancaman, buat tekanan ya, atau beban-beban psikologis tadi itu akan terjadi. Meskipun ya Freddy Sambo sudah diborgol, tetapi kan ini yang dipikirkan lah bagaimana Baradae berani nggak gitu loh ya, untuk mengungkap maka dilakukanlah dengan peran pengganti itu tadi ya. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Suparji atas waktu dan penjelasannya selaku pakar hukum pidana yang telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih dilakukan oleh tim Sus Polri, saudara, dan kami juga masih bergabung dengan mantan Kabar Eskrim, ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, yang juga menjadi pertanyaan saya dan juga banyak pihak ini terkait dengan keterangan dari Ferdy Sambo melalui pengacaranya bahwa Ferdy Sambo akan memberikan kesaksian untuk meringankan Baradae Eliezer yang mengakui bahwa Baradae Eliezer lah yang menembak Brigadir Yosua.
terkait hal itu, seperti apa rekonstruksi yang nantinya akan berlangsung dan status hukumnya, Pak? Apakah nantinya Barada Eliezer ini akan bebas dari hukum setelah rekonstruksi ini berjalan? Baik, tentunya kita melihat perbuatan seseorang itu kan harus dikaitkan dengan pasal pidana yang Menjerat. yang menjerat, yang dikenakan yang bersangkutan. Selain itu juga ada bagaimana dia melakukan perbuatan itu, apakah atas kemauan sendiri ataukah atas permintaan orang lain atau atas perintah atau atas ancaman. Kita mengenal di pasal 49 ya, KUHP itu notwear ya. Di sana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan apapun juga, apabila dia melakukannya atas dasar terpaksa ya, sesuatu yang terpaksa, yang dimana dia di bawah ancaman atau di bawah pengaruh dan sebagainya, itu dia bisa dibebaskan ya, bisa dibebaskan secara hukum. Tapi kan semuanya nih yang akan menentukan adalah hakim, dan juga hakim pun akan mempertimbangkan unsur-unsur apa yang bisa masuk ke dalam pasal 49 tersebut ya. Jadi di sini kalau memang tersangka menyampaikan memberikan keterangan yang meringankan, ya mungkin dengan dakwaan 340 kemudian subsidiar 338 dan 55 dan 56 ini di sana sudah ada masuk ke dalam satu upaya untuk bagaimana dia itu memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebetulnya orang itu tidak mau melakukan. Jadi saya kira mungkin itu yang nanti akan dipakai untuk pertimbangan hakim, yaitu untuk pasal 99-nya ini, yang 49-nya akan mematahkan dari pasal 338 yang dilakukan oleh Barada Eliezer ya. Saya kira itu mungkin dari konstruksi kasus pidananya, Mas. Oke. Pak Ito, kita tahan sebentar karena kita juga sudah bergabung dengan Pak Ruli Novian selaku juru bicara LPSK. Selamat siang, Pak Ruli Novian. Selamat siang, Mas Reza. Ya, Pak Ruli Novian, ini kita juga bergabung dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim di Breaking News Kompas TV. Saya langsung ke... Selamat siang, Pak. Oke. Kita bergabung bersama di sini untuk membahas rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya mau ke Pak Ruli Novian. Ini Barada Eliezer merupakan justice kolaborator. Dan seperti apa peran LPSK sendiri terkait dengan rekonstruksi yang saat ini berlangsung? Ya, kalau terkait peran LPSK sejak pagi ya, sejak diputuskan dilindungi, tentu LPSK sudah melaksanakan tugas-tugas LPSK, yaitu memberikan perlindungan. Nah, dalam kerangka hari ini pelaksanaan rekonstruksi bagian dari langkah-langkah penyidik gitu ya, itu LPSK sejak pagi 9.30 sudah melakukan pengamanan, pengawalan kepada yang bersangkutan gitu ya, sejak dari rutan Bareskrim ke lokasi sampai nanti tentu akan kembali ke rutan gitu ya. Dan dalam pengamanan itu kita juga berkoordinasi tentunya, karena yang bersangkutan juga berstatus sebagai tersangka, tentu penyidik yang punya wilayah di situ. Nah, tentu ada tugas-tugas dan kewenangan masing-masing yang bagaimana caranya disatukan sehingga tidak kemudian saling bertabrakan gitu ya. Dan itu sudah sampai hari ini, sampai saat ini saya mendapatkan informasi di lapangan sudah berjalan dengan baik, termasuk petugas LPSK melakukan pengamanan, pengawalan di dalam, termasuk mendampingi yang bersangkutan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di Saguling. Oke. Pak Ruli Novian, ini tadi kita sempat membahas soal peran pengganti Barada Eliezer pada saat berhadapan langsung dengan Verdi Sambo. Tadi menurut mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bahwa dikhawatirkan adanya intimidasi, gangguan psikologis terhadap Barada Eliezer sendiri. Nah, terkait dengan peran pengganti tersebut, apakah koordinasi juga dilakukan LPSK dengan Barada Eliezer terkait rekonstruksi yang berlangsung hari ini? Tentu, karena teman-teman di lapangan juga ya, artinya begini. Apa yang menjadi alasan akhirnya menggunakan peran pengganti yang sudah dikoordinasikan dengan LPSK, tentunya apa yang dibicarakan saat itu, Pak Ruli Novian? Kalau itu ini ya, jawabannya tanya penyidik nanti, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa satu, Barada E sangat siap memberikan keterangan, dan saya mendapatkan informasi dia konsisten sampai sekarang, keterangannya diberikannya tidak berubah, konsisten. Sampai tadi saya sebelum kita Zoom ini. Dan terkait dengan peran pengganti itu hanya beberapa bagian adegan ya, beberapa adegan saja, dan saya nggak tahu nih apakah Pak FS yang minta diganti
ataukah Baradae yang minta diganti. Mungkin nanti kok konfirmasi aja ke penyidik untuk hal itu ya. Tapi yang bersangkutan secara fisik dan psikis sampai pagi tadi sangat siap, dan saya mendapatkan informasi yang bersangkutan sampai detik ini masih konsisten, tidak berubah keterangannya sedikit pun. Oke.